Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan terkait sistem kelistrikan pembangkit yang, yang sebelumnya sudah dijelaskan secara general. Selanjutnya hari ini kita jelaskan lebih detail lagi. Sedikit mengulang pembahasan sebelumnya, hmm, di sistem kelistrikan di dalam pembangkit listrik itu ada berapa macam bagian. Nah, kita lihat dari foto ini aja ya di depan. Ini ada contohnya paling kiri, ini adalah ESP, Electrostatic Precipitator, yang berfungsi untuk menangkap debu-debu dari pembakaran batu bara di boiler, ditangkap di sini untuk menjadi kumpulan debu, kemudian di drain di sini sehingga menjadi debu atau fly ash yang menjadi debu dan bisa diolah menjadi bahan baku bangunan. Kemudian dari asap yang udara yang hasil pembakaran yang sudah murni, sudah bersih, akan dialirkan ke udara bebas melalui chimney atau stack atau teropong asap yang tinggi ini. Kemudian ada juga kadang ada pengolahan-pengolahan lagi yang lain seperti FGD, flue gas desulfurization, yang nanti bentuknya akan seperti gas putih ini ya. Ini adalah seperti uap air ini, warnanya uap air. Kemudian yang kedua ini contoh juga maket atau miniatur dari pembangkit PLTU. Jadi di sini kelihatan ada 4 buah boiler, bangunan boiler, tempat untuk memasak air menjadi uap. Kemudian di depannya ini adalah power hose, di mana turbin dan generator ada di sini. Kemudian di depannya lagi di sini ada trafo-trafo untuk mengubah dari tegangan output generator menjadi tegangan tinggi. Kemudian di sini di depannya lagi harusnya ada switchgear yang menyalurkan dari eh, generator dari trafo, kemudian disalurkan melalui sutet saluran udara tegangan tinggi. Kemudian ini contoh teman-teman pemeliharaan sedang melakukan pengetesan pada peralatan pembangkit, peralatan proteksi ini yang diuji ya. Nah, ini ada panel-panel, ada alat-alat proteksi pembangkit supaya kalau ada gangguan, ada masalah di peralatan listrik segera terdeteksi dan segera diisolasi atau diamankan. Kemudian ini contoh juga teman-teman pemeliharaan pembangkit sedang memelihara pembangkit, melakukan pengecekan pada trafo menggunakan alat insulation tester untuk menguji tahanan isolasi dari suatu peralatan masih bagus enggak, supaya tidak terjadi konsleting ketika dioperasikan. Nah, yang ketiga ini juga miniatur dari pembangkit. Ini ada 4 boiler, di belakangnya ini ada ESP, kemudian ada teropong asap atau chimney atau stack. Kemudian di depannya ada power hose, di depannya lagi ada trafo-trafo, main trafo. Kemudian harusnya di depannya sini lagi ada, atau ada satu bagian nanti ada switchhead ya. Nah, kebetulan desain ini di sini adalah coal handling. Jadi di sini ada coal yard, tempat lapangan untuk menyimpan batu bara yang diturunkan dari tongkang di pinggir pantai ini. Batu bara diangkut ke coal yard untuk penyimpanan sementara, kemudian batu bara yang sudah kering dikeringkan, kemudian dialurkan melalui conveyor masuk ke boiler-boiler terkait untuk dibakar menjadi bahan bakar PLTU. Kemudian di sisi belakang ini adalah WTP untuk pengolahan air. Di sini mungkin ini office atau workshop dan lain-lain sebagainya. Di sini ada pompa-pompa CWP untuk menghisap air untuk pendinginan. Di sini CWP, cooling water pump, dan peralatan pendinginnya. Oke, itu sekilas dari pembahasan yang kemarin ya. Peralatan-peralatannya ini kemarin juga udah jelaskan, ada switchyard, ada trafo,
ada power hose, ada boiler, ada ESP, ada juga yang memakai bag apa ya namanya, eh, penangkap debu menggunakan filter kain juga ada. Ini contoh PLTU, kemudian ini single line untuk PLTU, ada switch yard dengan tegangan 150 kV, kemudian ada trafo, di sini ada medium voltage, ada generator, ada medium voltage switchgear, kemudian ada LV switchgear dengan tegangan 380 atau di bawah 1 kV, kemudian ada peralatan yang menggunakan tegangan DC atau menggunakan baterai atau menggunakan aki, biasanya bertegangan antara 24 volt, 110 volt atau 220 volt DC. Nah, ini strata dari tegangannya dari kalau di bawah untuk DC sistem atau VDC atau tegangan DC atau tegangan searah itu antara 2,4 sampai 750 VDC. Untuk tegangan rendah itu 1100 volt AC sampai 1000 volt, itu adalah sistem tegangan rendah. Kemudian tegangan menengah itu 1 kV sampai 35 kV, tegangan tinggi itu 35 kV sampai 230, kemudian di atas itu adalah tegangan ekstra tinggi, ada juga yang sampai 500 kV, 500 kilovolt. Oke, selanjutnya ini untuk skema dari PLTA sudah dijelaskan kemarin, kemudian ini single line untuk PLTA juga hampir sama dengan PLTU. Ini juga single line dari PLTD atau PLTG juga hampir sama dengan PLT juga. Ini skema untuk PLTG, PLTU. Nah, kemudian kita jelaskan apa aja sih peralatan di dalam pembangkit ya. Nah, itu ada ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 peralatan. Ada mulai dari grounding, yaitu fungsinya untuk pengamanan juga memang ada kebutuhan untuk peralatan listrik yang harus di grounding untuk safety dan pengamanan. Kemudian DC system adalah peralatan yang menggunakan peralatan DC atau sistem DC menggunakan baterai 220, 110, 24 volt. Kemudian LV switchgear ini adalah tegangan rendah atau saklar tegangan rendah. Itu nanti temannya adalah di HV switchgear dan MV switchgear. Ini satu sahabat ini, cuma lebih beda di tegangan dan peralatannya juga lebih canggih untuk tegangan semakin tinggi. Kemudian trafo, ada auxiliary trafo, ada step up trafo, nanti ada main trafo, trafo generator, ada trafo auxiliary atau WAT. Ini step up trafo ini adalah yang dimaksud adalah main transformer atau generator transformer. Kemudian peralatan utamanya lagi yang paling penting adalah generator, akan kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah protection relay atau peralatan-peralatan untuk mengamankan generator, switchgear, auxiliary trafo. LV switchgear adalah diperlukan peralatan-peralatan proteksi. Kemudian yang berikutnya adalah automation atau DCS atau PLC yang berfungsi untuk mengontrol peralatan-peralatan di dalam pembangkit. Kemudian automation ini untuk berkomunikasi dengan peralatan itu menggunakan komunikasi yang menggunakan piranti-piranti communication. Selanjutnya yang pertama adalah kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang grounding ya. Jadi dalam pembangkit itu ada earthing grid. Biasanya juga ada yang terpisah-pisah juga dalam satu pembangkit. Ada beberapa titik grounding. Nah, contoh dari grounding adalah seperti ini. Kalau di pembangkit kita nanti akan nemukan di pinggir-pinggir ruangan, di tembok atau di dalam panel semacam ini adalah eh, grounding ya. Grounding. Bisa jadi yang ini adalah ke tanah, ditanam ke tanah menggunakan grounding rod. Sedangkan yang ini adalah ke peralatan, ke panel atau ke motor atau peralatan listrik atau ke trafo. Ini juga ke panel atau ke lighting juga bisa. Kemudian yang seperti ini yang jejer-jejer rapi ini biasanya di dalam panel untuk grounding, di dalam panel dari peralatan-peralatan di dalam panel. Ini juga peralatan-peralatan di building biasanya. Ini juga mungkin salah satunya akan di grounding ke tanah, yang lain ke peralatan-peralatan. Jadi fungsi dari grounding itu adalah
Yang utama adalah misalkan dalam tower listrik tegangan ekstra tinggi, di sini ada kabel, kemudian ada isolator ya. Ketika isolator ini mengalami breakdown, maka terjadi short hubung pendek antara kabel dengan tower, maka otomatis tower ini akan terkena tegangan. Misalkan ini 150 kV, berarti tegangan di tower ini ada juga 150 kV. Nah, tower ini juga akan dihubungkan ke tanah melalui suatu tembaga. Andaikan tower ini tidak dihubungkan ke tanah, maka seluruh bagian tower ini akan bertegangan 150 kV. Bayangkan ketika tubuh Anda nanti menyentuh tower ini, kemudian kaki Anda menyentuh tanah, maka tegangan 150 kV itu akan mengalir melalui tubuh Anda, kemudian mengalir ke tanah. Terjadilah tubuh Anda akan mengalami tersengat atau electric shock, terkejut dan akhirnya meninggal. Maka untuk itu supaya tegangan listrik itu tidak mengalir melalui tubuh Anda, maka tegangan listrik ini secara langsung diketanahkan menggunakan grounding ini. Grounding ini tanahkan. Sehingga ketika terjadi tegangan listrik terjadi hubung singkat ke tower atau ke peralatan listrik, tegangan akan langsung diketanahkan. Sehingga arusnya ini yang besar mengalir ke tanah. Kemudian juga yang kedua untuk menghindari tegangan step. Jadi pertama tadi ya common dari penggunaan dari pentanahan adalah untuk menghindari sentuhan yang berbahaya dan juga tegangan langkah ya. Jadi ketika terjadi tamparan petir atau ground fault di tower ini, maka ketika jarak tertentu dari tanah ini akan menimbulkan beda potensial tertentu. Jadi tegangan di titik V2 dan V1 ini, kaki 2 dan 1 ini akan menimbulkan tegangan yang berbeda. Misalkan ini di sini 1 kV, di titik 2 ini 2 kV, maka terjadi beda potensial sebesar 1 kV di dua titik ini. Maka bila itu terjadi, maka akan terjadi beda potensial dan terjadi aliran listrik melalui tubuh. Nah, itulah bahaya dari step voltage. Makanya fungsi dari pentanahan inilah yang juga sangat penting. Pentanahan juga harus bagus, harus solid, bagus ke tanah sehingga bahaya-bahaya seperti ini bisa dihindari. Kemudian detail dari pentanahan tidak hanya itu aja, tapi selain untuk safety juga terkait juga pentanahan di sistem peralatan listrik. Ada 3 kategori di pembangkit, yaitu neutral point grounding, ada safety ground, sama equipment ground. Yang pertama adalah neutral point grounding, adalah peralatan listrik itu yang misalkan trafo itu ada fasa R, S, ada 3 fasa ya, RST. Kemudian trafo itu ada 3 lilitan, RST juga. Kemudian bila dirangkai secara Y atau star, maka titik dari masing-masing windingnya kan dijadikan satu di sini. Nah, ini disebut titik netral. Nah, sesuai kebutuhannya kadang titik netral ini dibuat terbuka atau tidak dihubungkan ke tanah, ada yang dihubungkan ke tanah, ada yang melalui resistor tertentu. Nah, tergantung desain dari perancang kelistrikan tersebut. Misalkan di contoh ini adalah solid ground, adalah netral grounding menggunakan resistor tertentu, kemudian dihubungkan ke tanah. Ini adalah neutral point grounding. Tujuannya dari resistor ini atau NGR ini adalah membatasi arus yang mengalir melalui grounding ini. Jadi misalkan kalau tanpa grounding bisa mencapai arus 1000 ampere ketika terjadi gangguan tanah, maka dengan mengasang hambatan atau resistor, arus yang terjadi melalui tanah bisa dikurangi menjadi
100 ampere atau di bawah itu supaya peralatan lebih aman, tidak mengalami kerusakan. Kalau mengalami hubung singkat yang terlalu besar kan peralatan otomatis bisa rusak kan, atau meleleh panas dan rusak. Itu adalah neutral grounding. Kemudian yang kedua ada safety ground. Safety ground ini lebih ke pengamanan di peralatan di panelnya atau di pembungkusnya ya, enclosure-nya. Misalkan kalau motor induksi atau dinamo, kalau di listrik itu dinamo untuk tegangan-tegangan di atas 80 itu wajib dilakukan grounding pada bodinya. Supaya kalau terjadi hubung singkat pada dari kabel menyentuh bodi itu aman dan hmm, arus langsung menuju ke tanah. Kemudian yang ketiga adalah juga ada equipment ground. Equipment ground adalah netral yang dihubungkan ke peralatan yang memang dibutuhkan untuk peralatan listrik. Misal ini lampu ya. Lampu itu menggunakan 220 volt misalkan. Karena tegangan di tiap fase ini 380 volt, maka perlu tegangan yang lebih rendah dari 380. Nah, tegangan yang di rumah-rumah itu biasanya adalah menggunakan fasa atau netral. Tegangan fasa atau netral ini adalah 220 volt. Nah, inilah yang kita gunakan di rumah-rumah. Tegangan 220 volt. Jadi netral ditarik ke rumah masing-masing. Inilah yang digunakan untuk lampu. Untuk kita gunakan di rumah kita masing-masing. AC, lampu, TV, kulkas, mesin cuci. Itu menggunakan fasa atau netral. 220 volt. Nah, demikianlah penjelasan tentang grounding. Nah, kemudian ada istilah tadi, ada NGR, Neutral Grounding Resistance, sudah dijelaskan. Kemudian grounding rod. Grounding rod adalah besi tembaga yang ditanamkan ke dalam tanah. Besi tembaga ini ditanam ke tanah, ada yang 3 meter, ada yang 6 meter, atau berapa, itu juga saya kebutuhan jumlahnya juga bisa cuma satu cukup, ada yang dua cukup, atau bahkan lebih, itu juga bisa, tergantung nanti nilai grounding yang diperlukan berapa. Nanti nilai grounding harus, kalau standarnya harus di bawah 0,5 ohm. Nah, inilah nanti grounding rod yang akan dihubungkan ke netral atau ke titik pentanan yang diinginkan ya. Nah, itu grounding rod. Kemudian yang ketiga adalah ground fault. Ground fault adalah gangguan ke tanah atau disebut juga earth fault atau gangguan ke tanah. Gangguan ke tanah adalah ketika misalkan suatu kabel atau konduktor bertegangan itu terjadi kontak dengan grounding atau dengan bodi peralatan atau dengan pohon atau dengan manusia, itulah disebut ground fault. Contoh ini juga ground fault. Ground fault. Misalkan di sini ada isolator atau tower kotor, karena isolator kotor kemudian terjadi short ke tanah, itu juga disebut ground fault. Itulah disebut ground fault. Kalau terjadi shortnya antar kabel S2T misalnya adalah short circuit namanya, gangguannya berbeda. Kalau ground fault ke tanah atau earth fault, kalau pas to pas disebut short circuit. Short circuit 2 pas atau short circuit 3 pas. Kalau tiga-tiganya short disebut short circuit 3 pas. Mungkin demikian untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya nanti akan kita bahas terkait generator di pembahasan berikutnya. Nah, demikian. Silakan subscribe, tinggalkan komen, tinggalkan pertanyaan atau usulan. Nanti akan kita diskusikan di video-video berikutnya. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.